Kali ini Agek Maya, temanya adalah dunia sastra. Karena saya sendiri dalam kategorisasi modern saya termasuk di wilayah sastra, entah penyair, entah cerpenis, entah esai atau apapun. Dan saya tahu sebenarnya banyak nabi-nabi yang kalau pakai kategori modern ya sastrawan. Jadi misalnya hadis-hadis qudsinya Rasulullah itu kan sangat sastrawiah, sangat estetik, sangat punya kandungan filosofi yang sangat mendalam untuk kemanusiaan. Nah, narasumber kita adalah satu senior saya, kakak proses saya, Mas Iman Budi Santoso. Yang kedua adalah sahabat saya, Mas Budi Sarjono. Mas Iman ini penyair yang menurut saya benar-benar penyair. Kalau saya kan penyair-penyairan gitu ya. Nah, Mas Budi ini seorang prosais, seorang cerpenis yang namanya sangat dikenal, tapi yang dipakai adalah nama istri beliau, Agnes Yani Sarjono dan seterusnya. Nah, kenapa beliau jadi narasumber? Karena dalam proses yang kita alami beberapa tahun terakhir ini, beliau adalah motor dari majalah sastra yang kita terbitkan dan diterbitkan di Maya, yaitu Sabana, yang wacananya adalah guru sastra Malioboro tahun 70-an, yaitu Mas Unggulan Parang. Nah, jadi secara resmi pertama saya sebagai orang Ma'iyah dan orang Kadipiro Progres menyatakan dulu terima kasih kepada panjenengan berdua karena telah berkenan kerso untuk menjadi mengolah muatan-muatan dan displaynya majalah sastra Sabana yang selama ini sudah kita terbitkan berkali-kali. Nomor dua, saya dengan penuh kerendahan hati ingin juga menanyakan banyak hal untuk menemukan diri saya sendiri. Saya tidak tahu apakah ketemu apa tidak sama diri saya, karena saya tidak pernah, saya sudah aktif di dunia sastra sejak tahun 1969, sehingga sudah 51 tahun. Tetapi saya tidak pernah punya kemantapan dan kepercayaan diri bahwa saya adalah bagian dari dunia sastra. Itu urusannya mungkin karena saya sendiri tidak merasa saya pernah melahirkan karya-karya yang bermutu secara sastra, atau mungkin juga karena saya tidak pernah merasa diakui oleh teman-teman saya sama sastrawan. Tapi wallahu alam saya tidak tahu, saya tidak mempersoalkan itu juga. Tema kita malam hari ini pada episode ini bisa jadi dua kali atau tiga kali, atau kalau kita efektif ya hanya satu kali. Tema yang pertama adalah saya tanya kepada Mas Iman, Mas, kalau ditanya biasa saiki sastra, gimana sekarang dunia sastra di Jogja ini? Ya kreativitasnya, ya dialektikanya, ya pergaulan, nilai-nilainya atau apapun saja, apa yang bisa kami dengar bersama. Terima kasih Cak Nun. Jadi mengenai sastra di Jogja, salah satu yang ingin saya sampaikan adalah munculnya gejala yang amat sangat baru, yaitu menyatunya antara sastra Indonesia dan sastra Jawa yang di masa-masa lalu dua hal itu berbeda, berjauhan. Hari ini sastra Indonesia dan sastra Jawa itu terjadi kolaborasi kedekatan, antara lain dimulai dari teman-teman sastrawan Indonesia yang terjun ke dalam dunia sastra Jawa. Ini banyak sekali yang kemudian berprestasi yang membuat sastra Jawa di Yogyakarta ini terjadi kemunculan yang prestasi-prestasi. Jadi maksudnya Mas Iman, sastra Indonesia yang berkembang di Jogja itu sangat diinspirasi oleh kebudayaan Jawa. Iya. Yang ekspresinya juga ada sastra Jawa. Iya. Karena bagaimanapun sastrawan itu kan harus sampai kembali ke kebudayaan. Iya. Akarnya, dan memang asal usulnya atau sumber inspirasinya sudah adalah kebudayaan manusia dalam sejarah, dalam hal ini masyarakat Jawa. Sekarang saya tanya agak teknis, Mas. Sebenarnya kalau zaman PSK
peserta studiku tahun 70-an itu kan jumlah penulis puisi dan cerpen itu sekitar 350 orang. Iya. Se-DIY. Iya. Kemudian secara nasional pasti beribu-ribu. Ribuan. Nah, kalau ngomong mengenai aktivisme para sastrawan, penyair, cerpenis atau novelis atau siapapun yang lainnya, itu sekarang volumenya seberapa, Mas? Kalau dicari jumlah orangnya gitu kira-kira banyak mana dibanding dulu gitu? Kalau dibandingkan lebih banyak hari ini. Lebih banyak hari ini. Sebuah contoh yang paling sederhana yang itu terjadi di Jogja, tidak terjadi di Jawa Timur, tidak terjadi di Madura. Jadi justru teman-teman muda sastrawan Madura itu puluhan bahkan bisa sampai ratusan yang berproses di Jogja. Itu benar-benar mengejutkan sekali bahwa bocah-bocah Madura itu puisi-puisinya belakangan betul-betul meledak dari Jogja. Itu antara lain kalau salah ke satu. belakang berarti Jogja sebenarnya seperti ibarat kebun dan tanaman. Jogja lebih merupakan tanah subur Iya. untuk berkembangnya aktivitas sastra dibanding Madura atau Jawa Timur. Iya, betul. Nomor dua, apa yang menyebabkan teman-teman dari luar daerah Jogja itu justru menemukan pertumbuhannya, dialektikanya dan gairah kreativitasnya itu di Jogja. Padahal medianya kan tidak lagi seperti dulu, Mas. Di zaman tahun 70-an, 80-an kan masih ada media cetak, masih ada koran. Jadi yang namanya sastrawan, penyair, cerpenis itu kan nulis sastra untuk dikirim ke koran. Nah sekarang kan online, sekarang internet, blog-blog, web-web dan seterusnya. Termasuk yang individual, personal seperti Facebook atau apapun yang lainnya yang juga bisa menjadi media sastra. Bisa nggak status di Facebook itu cerpen, bisa ya Mas? Bisa juga ya? Bisa. Bisa, jadi sekarang medianya lebih luas. Apakah ini ada pengaruhnya, Mas? Perubahan media sastra dari manual, media cetak menjadi dunia digital dan internet ini? Ada. Salah satu contoh yang paling sederhana kelihatan dari Basa Basi, dari penerbit Basa Basi, Edi Iubenu, itu setiap minggu dia membuka ruang online cerpen, esai, karo puisi, dimuat dan dapat honor. Ya. Berarti media yang baru ini yaitu online ya, media internet dan sebagainya itu sebenarnya juga bisa menggantikan sejumlah hal pada yang dulu pada media cetak analog ya, tradisional gitu ya. Tetapi sekarang Mas, identifikasinya atau kualifikasinya bisa nggak berlangsung. Misalnya kalau dulu di PSK atau di Kompas atau di mana-mana kan ada semacam mesin, semacam mekanisme penjurian atau kompetisi dari mutu karyanya, kan ada mekanisme di redaksinya itu. Nah sekarang kan tidak ada. Jadi sekarang kalau sekarang dunia online adalah Anda bikin puisi, Anda mengumumkannya sendiri, itu media Anda sendiri, bisa juga terus Anda baca sendiri kan begitu. Nah sekarang soal kualifikasi ini Mas, kalau dalam internet gimana Mas? Kelihatannya situasi itu dipengaruhi oleh, kalau dalam bahasa Jawanya, patembayatan. Patembayatan. Jadi teman-teman di Jogja yang masuk ke Jogja itu semuanya itu berkelompok. Orang enek sing ijen-ijen. Patembayatan itu bahasa Indonesianya apa kira-kira Mas? Persaudaraan. Jadi kekeluargaan. Kerumunan persaudaraan. Komunitas keluarga. Iya, seperti Ma'iyah. Gitu. Jadi ada Ma'iyahan sastra sebenarnya, meskipun tidak dengan label Ma'iyah. Iya. Tapi zaman ini memang melahirkan, karena zaman yang penuh keterpecahan, ketidakpastian, maka melahirkan berkumpulnya sejumlah orang dengan aspirasi yang sama, dengan ibu nilai yang sama di dalam satu kerumunan. Mas Budi melihatnya bagaimana beberapa hal tadi? Ada pergeseran begini ya. Kalau dulu sastra itu berproses di jalan ya. Itu sampai tahun 80-an ya. Di jalan maksudnya? Ya seperti kita dulu di PSK itu kan sastra berproses di jalan.
Jadi Ya. kita besar di jalan-jalan lah istilahnya. Sekarang bergeser ke komunitas-komunitas formal. Sebagai contoh begini, saya 5 tahun ini mendampingi yang namanya Forum Guru Sleman Menulis. Ya. Jadi saya melatih mereka menulis cerpen, lalu mereka membuat antologi. Tapi tujuannya bukan untuk menjadi sastrawan, tujuannya adalah untuk mencari angka kredit. Oh, Kan oke. pergeseran Iya, itu ya. itu soal motivasi lah ya. Motivasi, ya. Oke. Nah, media kalau dulu mereka berkompetisi dengan redaksi-redaksi, sekarang kan mereka tidak ada kompetisi untuk itu. Mereka bikin sendiri, paling nanti yang menilai mentornya, tetapi mereka bisa menerbitkan sendiri dengan biaya sendiri. Jadi ada pergeseran bentuk atau ada transformasi di mana sastra itu berkembang di zaman dulu 50, 40, 30 tahun yang lalu itu masih berdasarkan rangsangan dan pancingan-pancingan media cetak untuk bekerja sastra, untuk beraktivitas sastra. Sekarang ini ada motivasi yang lain. Motivasi lain. Ada sebenarnya itu motivasinya adalah kemanusiaan dan kebudayaan ya. Tapi kan secara individu mereka punya kerinduan. Oh ya tak nulis cerpen wae lah sapa ngerti apa kan gitu kan. Jadi agak berbeda tetapi tetap outputnya adalah kreativitas sastra ya. Itu di bidang cerpen saja apa? Ya, saya beberapa kali saya mengadakan pelatihan nulis novel ya. Ini lebih berat lagi. Dan saya mendampingi mereka sampai bisa menulis novel betul. Dan ada 1-2 yang betul-betul novelnya lolos dalam lomba, diterbitkan sendiri, dan laku dijual. Berarti ini kan ada pergeseran juga. Kalau dulu kita kan ngirim novel ke penerbit gede itu kan koyo berat lah itu ya. Iya. Berat. Saya lempar ke Mas Iman. Jadi menungso iki Mas, manusia ini kalau bahasa Jawanya idiom Jawa itu dalang ora kurang lakon ya. Zaman mengubah mereka kayak apapun, medianya berubah, teknisnya berubah, mekanismenya berubah, tapi manusia tetap ora kurang lakon. Mereka tetap menemukan formula-formula untuk tetap kreatif gitu ya Mas Iman ya. Artinya kalau kita tarik garis ke awal, sebenarnya tidak ada pesimisme dunia sastra Jogja ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dunia sastra Jogja sebenarnya tetap hidup. Tetap hidup, hanya medianya berbeda, komunitasnya berbeda, sarana penyampainya berbeda, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi orang kurang lakon lah. Enggak, hanya ada 1000 jalan untuk dalam tanda kutip menjadi sastrawan. Ya. Kebetulan Balai Bahasa Yogyakarta kan tiap tahun mengadakan semacam bengkel sastra itu ya. Ini yang kita latih anak-anak SMA kelas 1. Bagaimana bisa menulis puisi, menulis cerpen, menulis esai, dan nanti dibukukan. Ini juga dampaknya luar biasa. Ketika 3-4 tahun kemudian anak-anak SMA ini menjadi mahasiswa, mereka sudah menjadi bibit-bibit penulis. Yes. Kalau saya melihat kan selama bertahun-tahun terakhir ini, karena kita berinteraksi melalui Sabana ya, Mas Iman kan orang yang sampai hari ini tetap online atau nyambung dengan jaringan-jaringan para penulis, jaringan-jaringan para sastrawan, apa itu puisi, apa cerpen, apa ujian. Bahkan Mas Iman hafal mereka nama-namanya dari berbagai macam wilayah. Meskipun Mas Iman mungkin juga melakukan seperti Mas Budi semacam mentoring, nulis cerpen, novel dan seterusnya. Mas Iman pasti juga melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah kalau di antara puisi, cerpen, novel, esai itu persentasenya gimana Mas? Kecenderungan para penulis sekarang itu lebih banyak ke puisi atau esai atau cerpen atau novel? Masih pada puisi. Karena relatif puisi agak lebih pendek. Kemudian yang nomor 2 pada cerita pendek. Kemudian yang ketiga barulah seperti sampaikan tadi Mas Budi perkara novel. Karena pertimbangan mereka sing jenenge nulis novel atau novelet itu kan minimal 50 halaman. Nah, tetapi ada juga teman-teman anak-anak muda yang memang sejak awal itu sudah seperti Mas Budi Sarjono
Kuwi iki tekun di novel ini. Saya diem-diem kagum ya Mas, kalau mentoring dan workshop yang dilakukan Mas Budi itu sampai ke tingkat novel itu kan bagi saya sangat mengagumkan, karena kalau puisi masih bisa dibayangkan karena puisi itu tidak terlalu luas, tidak sangat subjektif dan medianya juga sangat jauh lebih sedikit atau pendek dibanding novel apalagi atau cerpen itu ya. Nah, jadi kalau gitu saya punya optimisme agak dengan proyeksi yang agak jauh. Jadi kan salah satu yang saya gelisahkan secara pribadi dari perkembangan bangsa Indonesia dengan sejarahnya ini adalah semakin berkurangnya kesungguh-sungguhan pelaku-pelaku sejarah kita. Jadi misalnya kita berdemokrasi yang tidak sungguh-sungguh, beragama tidak sungguh-sungguh, mungkin berumah tangga sungguh-sungguh, maling ya sungguh-sungguh, nyolong ya sungguh-sungguh. Tapi kalau terhadap kebaikan, kebenaran, eksplorasi, penelitian, pengembangan kan kita kurang sungguh-sungguh Mas. Nah, saya mendengar dari Mas Budi sama Mas Iman bahwa ternyata di antara semua ketidaksungguh-sungguhan nasional itu tetap ada satu lingkaran atau jaringan atau segmen di mana ada anak-anak muda yang sungguh-sungguh. Meskipun dan itu menurut saya bukan hanya soal sastra, bukan soal puisi, bahwa dia memilih suatu media apa itu sastra atau apapun, tapi itu adalah media dari kesungguh-sungguhan hidup dia dan itu sangat bagi saya sangat bagus. Nah, kalau sekarang ngomong agak kualitatif Mas, jadi kalau misalnya puisi gitu ya, kita pernah punya ukuran-ukuran dulu di PSK di Sabana. Dulu untuk teman-teman, dulu PSK yang diasuh oleh Umbulan Duparanggi itu ada namanya PSK. Jadi itu hamparan para penyair yang berkarya, yang pemula yang sifatnya belum terlalu, masih babak penyisian lah kalau turnamen ya. Kemudian ada babak semifinal itu itu PSK kompetisi. Kemudian kalau sudah lulus baru final. Final itu Sabana kan gitu. Jadi para finalis itu puisinya dimuat di rubrik Sabana. Nah, sekarang untuk menentukan ini Mas, tataran-tataran untuk tahap-tahap kualifikasi dari mutu karya itu sendiri, bagaimana komunitas internet ini mengolahnya? Biasanya yang terjadi, mereka itu mengikuti tokoh-tokoh. Jadi sebuah contoh, di Kaliwungu Kendal, tempatnya Kecamatan Kaliwungu Kendalnya Ahmadun Yosir Fanda. Di situ itu terdapat empat kelompok, 4 komunitas sastra. 4 kelompok, 4 orang ya. Nah, mereka itu ternyata sisi-sisi secara kualitas daripada karya-karya itu mengalami perkembangannya. Jadi perkembangan yang hari ini mereka berlatih untuk menjadi lebih baik itu ternyata dipengaruhi oleh komunitas-komunitas ini. Yang kemudian salah satunya contohnya novelnya Mas Budi Sarjono. Nah, puisi ke Ahmadun. Iya, misalkan itu ternyata ini menjadi. Ada 2 dimensi Mas. Yang pertama, kita sendiri kan mengalami di PSK dulu ada yang jurusan Rendra, jurusan Sapardi Djoko Damono, jurusan Gunawan Muhammad, Abdul Hadi WM dan seterusnya. Artinya di dalam kebudayaan dan peradaban manusia itu memang ada mekanisme meniru sebagaimana itu naluri manusia. Jadi seorang anak kecil ngomong apa saja kan hasil dari dia menirukan. Nah, ketika kita mulai berkarya, tahap awal tetap peniruan-peniruan. Kalau dalam agama Islam itu namanya ada yang taklid, niru persis. Ada yang ittiba, itu mengikuti kecenderungannya misalnya. Nah, jadi itu memang manusiawi dan memang kayaknya manusia diciptakan dengan gen untuk mengacu itu namanya sanat itu ya. Jadi semua ada sanat. Jadi dalam sastra ternyata ada sanatnya juga. Jadi kalau komunitas di Kendal yang mengacunya ke
mullahnya di sana. Iya. Mullahnya atau ayatullahnya di sana ya Ahmadun. Kalau Iya. komunitasnya di Pati ya ayatullahnya ya Suwarno Pragola Iya. Pati. Kalau komunitasnya di Jogja ya ayatullahnya Iman Budi Santoso dan seterusnya kan gitu ya. Dan itu saya kira itu gejala yang normal atau wajar dari dasar kemakhlukan yang namanya manusia ini gitu ya Mas. Nah, kalau yang kita alami dulu kan mungkin 2-3 tahun kita masih kayak Sapardi, kayak Abdul Hadi, kayak Rendra, kayak atau seperti siapa yang lain, Abdul Hadi WM atau Darmanto Yatmanto siapa. Tetapi kan kita segera akan memberontak, jadi kita akan lebih mandiri, lebih orisinal, kita mencari istilahnya di sastra dulu kita harus menemukan diri kita sendiri, artinya kita menemukan gaya kita, kecenderungan kita, wilayah pendalaman nilai kita dan seterusnya. Nah ini perkembangan dari ittiba atau ngikutin ini tadi, niru, ngikutin. Jadi kalau ittiba itu dalam Islam, ittiba itu ngikuti tapi mengerti. Kalau taklid itu waton melu ning ora mudeng gitu ya. Jadi itu anut grubyuk, tapi kalau ittiba itu mengikuti dengan pemahaman, dengan kesadaran. Nah, setelah itu tahap ketiga adalah kemandirian. Ya, kemandirian. Nah, perjalanan 3 tahap ini Mas dalam sastra internet sekarang ini gimana Mas? Kecenderungan mereka itu pertama ittiba siapa atau taklid siapa? Apa ke merendra-rendra, ke itu juga tidak hanya dalam soal nulis puisi tapi juga soal baca puisi. Jadi kalau baca puisi kan madhab terbesar kan rendra. Kan gitu. Nah, Mas Diman atau Mas Buti mungkin bisa menceritakan termasuk di dunia cerpen dan novel kan ada kecenderungan, ada madhab-madhab gitu. Kalau saya mengamati di Facebook ya, itu ada komunitas-komunitas yang anggotanya tiap hari nulis puisi, baik puisi bahasa Indonesia atau geguritan bahasa Jawa. Nah mereka saling mensupport tapi juga saling mengkritik. Ini diksinya kurang ini, suasana kurang ini ya. Kalau saya amati itu ada perkembangan. Ketika awal mula mereka nulis puisi itu baru bisa menata kata, tapi dalam 3-4 bulan kemudian mereka sudah menemukan yang namanya puisi. Ya. Jadi saya ini gembira Mas mendengar seluruh yang dibicarakan ini karena apa? Kalau zaman kita dulu kan agak feodalistik ya. Baik buruknya puisi saya masih tergantung umbu. Kalau sekarang kan demokratis. Ini ting celebung berinteraksi, multi interaksi. Jadi saling menilai, saling mengontrol, saling mengkritik dan seterusnya sehingga kemudian terjadi sintesis sengaja atau tidak sengaja. Siapa yang lulus dan tidak lulus kan begitu kira-kira. Dan ini lalu memunculkan lahirnya antologi-antologi puisi yang tidak lewat kurasi yang rumit. Artinya mereka komunitas tadi sepakat bikin kata satu orang 3-4 puisi lalu dikumpulkan, diterbitkan dengan biaya bareng-bareng. Ini segi positifnya kan mereka berani gitu, untuk menerbitkan karya sendiri. Jadi sebenarnya lebih mandiri, lebih demokratis, lebih bebarengan. Jadi kayak Kiai Kanjeng kan tidak ada pemimpinnya, jadi kalau bikin aransemen kan bareng Mas. Ting celebung dan berinteraksi satu sama lain. Saya kira teman-teman sastrawan di dunia maya juga seperti itu ya. Bahkan juga menerbitkan secara bumi, secara tanah ya. Artinya manual ya. Diterbitkan, dijual di toko buku segala macam. Jadi saya kira itu yang tadi saya katakan dalang ora kurang lakon. Jadi sastrawan semua adalah dalang atas hidupnya masing-masing dan mereka tidak akan mau kalah oleh proses apapun dan mekanisme apapun, semodern apapun, semaya apapun, tapi mereka tetap menemukan bentuknya untuk berkreasi dan untuk berinteraksi antar kreator satu sama lain. Kira-kira gitu ya Mas? Ya bahkan mereka tidak marah kalau disebut penyair Facebook. Dia mengakui ya memang saya belajar dari Facebook. Jadi penyair Facebook itu kan satu nomenklatur atau idiom untuk legitimasi baru ya. Dan ternyata juga tidak masalah. Karena masalah. Ono juga penyair buku harian ya ora apa-apa. Tidak apa-apa. Penyair tembok ya ora apa-apa. Penyair kertas bungkus kacang ya tidak apa-apa. Kan pada akhirnya yang berbunyi adalah mutunya atau kualitasnya, muatan-muatannya dan seterusnya ya. Ini kita gembira sekali. Mungkin sekarang saya mau konfirmasi agak teknis Mas.
Jadi kalau Mas Iman bilang sekarang lebih banyak itu sekitar berapa Mas aktivis sastra kalau di Jogja, terserah mereka dari Jogja atau dari luar, sekitar? Ya kalau dihitung-hitungan yang mulai dari, kalau dihitung mulai dari anak-anak SMA itu yo ewon ya, Ribuan. Jadi mulai dari anak-anak SMA, mahasiswa, kemudian mereka-mereka yang sudah tidak mahasiswa, dan itu ribuan. Oke. Cerpen? Ini ada fenomena menarik, Cak. Ya. Saya itu mendampingi sekitar 370 emak-emak. Artinya mereka sudah jadi emak-emak, ibu-ibu, kemudian profesi guru. Nah, 5 tahun ini selalu tiap tahun paling nggak 2 kali saya mengadakan pelatihan nulis cerpen tadi, dan sekarang mungkin sudah ada sekitar 30 antologi cerpen. Mereka sendiri yang membuat, saya hanya Mereka menerbitkannya juga urunan Mas ya? urunan sendiri, Ya. ada biaya sendiri. Saya tidak mengkurasi, saya hanya menunjukkan kelemahan-kelemahan sedikit saja, mungkin revisi. Ya. Jadi saya tetap apapun yang mereka buat, saya mengatakan seperti Pak Tian Masjidin, bagus. Ya, ya. Terus lanjutkan. Nah, ini nanti pada workshop lanjutan baru mereka saya tunjukkan ini loh kelemahan-kelemahannya. Nah mereka ada perbaikan lalu bikin antologi lagi. Ya. Nah ini hasilnya Jadi bagus itu. teman-teman sekalian, ini kita bikin ake khusus episode sastra Jogja maupun Indonesia secara keseluruhan, dan dengan ending yang saya sangat bergembira karena saya mendengar banyak hal-hal yang sangat optimistik, hal-hal yang sangat membuat kita gembira. Iya. Karena sastra tidak mati sama sekali. Iya. Sastra hidup, bahkan lebih hidup dari era 70-an, meskipun ekspresinya berbeda, Iya. medianya berbeda, Iya. jenis-jenis dan kualifikasinya juga berbeda, tetapi kita ini ternyata tetap optimis dengan dunia sastra. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan masuk ke episode berikutnya yang agak lebih melakukan pendalaman kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iman sama Mas Budi.